Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya, masih tetap semangat hari ini? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi lagi yang baru terkait dengan presentasi ilmiah. Ada mungkin mahasiswa pernah melakukan semacam presentasi ya. Namun ada baiknya di pertemuan kali ini kita membahas lebih dalam lagi tentang apa itu presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah suatu cara berkomunikasi di mana peneliti atau bisa dikatakan ilmuwan untuk menyampaikan hasil riset atau temuan mereka kepada audiens. Hal ini merupakan pendapat dari Wardani tahun 2017, di mana dalam audiens dalam hal ini bisa terdiri dari ilmuwan lain, akademisi, mahasiswa, ataupun masyarakat umum. Secara umum, presentasi ilmiah biasanya mencakup sesi tanya-jawab, di mana hal ini memungkinkan audiens untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan umpan balik yang konstruktif, membantu peneliti memperbaiki dan menyempurnakan hasil kerja mereka. Presentasi ilmiah juga berperan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, presentasi ilmiah tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan para ilmuwan dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Tujuan dari presentasi ilmiah itu sendiri adalah untuk menyampaikan hasil penelitian kepada audiens yang relevan secara jelas dan juga efektif. Hal ini didukung dengan pendapat dari Purnamasari tahun 2022 yang menyatakan bahwa presentasi ilmiah ini juga bertujuan membangun reputasi dan kredibilitas peneliti di mata komunitas ilmiah. Dengan melakukan presentasi yang baik, seorang peneliti dapat menunjukkan kompetensi dan keahlian mereka dalam bidang tertentu yang pada gilirannya dapat membuka peluang untuk berkolaborasi, untuk mendapatkan pendanaan, dan juga publikasi lebih lanjut. Perlu teman-teman juga ketahui bahwa presentasi ilmiah memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, mempercepat penyebaran informasi dan pengetahuan baru. Ketika seorang peneliti mempresentasikan hasil kerja mereka, audiens bisa langsung menerima informasi terbaru tanpa harus menunggu publikasi formalnya yang mungkin memakan waktu lebih lama. Manfaat lainnya yakni meningkatkan keterampilan komunikasi dan presentasi peneliti, termasuk dalam hal ini adalah dalam hal mengajar, atau mungkin menulis proposal, dan berkolaborasi dengan penelitian lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikatakan oleh Bung Atang dan kawan-kawan tahun 2021. Dengan demikian, presentasi ilmiah itu tidak hanya bermanfaat bagi audiens, tetapi juga bagi peneliti itu sendiri dalam pengembangan profesional mereka. Melakukan presentasi ilmiah yang baik dan benar itu tidak hanya mengetahui tujuan dan manfaat presentasi ilmiah, tetapi seorang peneliti juga harus mengerti etika yang perlu digunakan atau diterapkan dalam presentasi ilmiah. Nah, etika dalam presentasi ilmiah ini merupakan suatu aspek yang penting yang harus diperhatikan oleh setiap peneliti. Prinsip utama di dalam etika ini adalah integritas dan kejujuran dalam menyajikan data dan temuan. Hal ini didukung dengan pendapat dari Jenita bahwa penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual juga merupakan suatu hal atau bagian yang penting dari etika presentasi ilmiah.
Peneliti harus selalu memberikan pengakuan yang sesuai kepada sumber data dan referensi yang sudah digunakan dalam penelitian mereka. Dalam hal ini berarti juga mencakup ketika seorang peneliti itu mengutip karya orang lain dengan baik dan benar, bukan melakukan pengakuan atas ide yang digagas oleh orang lain. Selanjutnya yakni transparasi. Transparasi merupakan suatu elemen kunci di dalam etika presentasi ilmiah. Peneliti itu harus bersifat terbuka mengenai metodologi yang digunakan, batasan dan juga potensi kelemahan dari penelitian mereka. Hal ini yang bisa memungkinkan audiens untuk melakukan evaluasi dan juga memahami konteks dari temuan yang sudah disampaikan. Oke, peneliti pun juga harus menyampaikan presentasi mereka dengan cara jelas, terstruktur, dan sesuai dengan tingkat pemahaman audiens. Hal ini tercakup dalam penelitian Susanti dan kawan-kawan tahun 2023, termasuk penggunaan bahasa yang sopan dan menghindari jargon teknis yang berlebihan, seperti itu. Dan etika di dalam presentasi ilmiah ini sendiri juga mencakup tanggung jawab sosial. Peneliti harus mempertimbangkan dampak sosial dari temuan mereka dan menyampaikan informasi dengan cara yang tidak membingungkan atau memicu kepanikan. Mereka harus berusaha memanfaatkan pengetahuan yang mereka sampaikan untuk kebaikan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika ini, peneliti bisa memastikan bahwa presentasi ilmiah yang mereka lakukan tidak hanya informatif, tetapi juga bermartabat dan bertanggung jawab. Nah, pada subbab kali ini pun kita juga akan mempelajari tentang teknik presentasi ilmiah. Di dalam presentasi ilmiah sangat dibutuhkan persiapan matang. Hal ini meliputi pemahaman mendalam tentang materi yang akan disampaikan, lalu penyiapan bahan presentasi seperti slide atau mungkin visual aids, serta latihan penyampaian untuk memastikan kelancaran saat presentasi. Selain itu, struktur presentasi harus dirancang secara logis dan sistematis. Sebuah presentasi ilmiah yang efektif biasanya dimulai dari pengenalan, di mana peneliti memberikan latar belakang dan tujuan penelitian. Setelah itu, metodologi penelitian dijelaskan secara rinci, diikuti oleh hasil penelitian, analisis data, dan juga kesimpulan. Penggunaan visual aids dalam memperkuat dan memperjelas informasi yang disampaikan, ini juga termasuk suatu hal yang penting. Hal ini tercantum dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan kawan-kawan tahun 2018. Suatu slide presentasi yang dibuat harus dirancang dengan sederhana dan informatif. Bisa menggunakan grafik, tabel, dan gambar yang relevan untuk mendukung poin-poin penting. Jadi visual aids ini tidak hanya membantu audiens untuk memahami data yang kompleks, tetapi juga membuat presentasi tadi lebih menarik. Namun, penting juga untuk tidak terlalu mengandalkan slide. Jadi peneliti harus tetap menjadi fokus utama dan mampu menjelaskan materi. Selanjutnya yakni tentang penerapan komunikasi verbal dan nonverbal yang baik, di mana kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal sangat berpengaruh dalam efektivitas presentasi ilmiah. Manajemen waktu dan presentasi.
Ketika seorang peneliti melakukan presentasi, harus memperhitungkan manajemen waktu ya, karena manajemen waktu itu adalah suatu aspek kritis di dalam presentasi ilmiah. Mereka menyampaikan semua poin penting dalam batasan waktu yang sudah diberikan. Ini berarti perlu ada perencanaan yang cukup cermat tentang berapa lama bagian-bagian presentasi akan berlangsung. Selanjutnya, materi pendukung ya, bisa berupa handout, ringkasan penelitian, ataupun materi tambahan bisa dibagikan kepada audiens. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hunaypi dan kawan-kawan tahun 2016. Nah, yang terakhir yakni perlu adanya evaluasi diri dan umpan balik sebagai langkah penting setelah presentasi itu selesai dilakukan. Seorang peneliti itu harus bisa merefleksikan kinerja mereka, mencatat area-area yang berhasil dan area mana saja yang membutuhkan perbaikan. Ketika mereka mendapatkan umpan balik entah dari kolega ataupun mentor, bisa memberikan wawasan berharga tentang bagaimana meningkatkan teknik presentasi di masa depan. Nah, dengan menggabungkan semua elemen tersebut, mulai dari persiapan matang, struktur yang logis, penggunaan visual aids, lalu kemampuan komunikasi yang baik, interaksi dengan audiens, membuat presentasi ilmiah nanti bisa berjalan dengan baik dan benar. Oke, teman-teman, hal itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.